Nah sobat semuanya, ini adalah penampakan dari pusakanya. Nah coba kalian amati nih. Ini adalah pamor yang pertama. Ini adalah pamornya, pamor Pandito Bolo Pandito. Nah seperti ini. Ini nyampe nya di sini. Nah kalau untuk yang pamor Tejo Kinurung di mana mas? Ini adalah pamor Tejo Kinurung kalau menurut saya. Nah untuk tampilan dari degradasi pamor ya antara yang ini, nah yang ini sama yang sebelahnya ini berbeda sobat semuanya. Nah coba kalian amati. Untuk yang pamor membentuk pamor Tejo Kinurung ini pamornya ini ngawat sobat semuanya. Dia agak timbul gitu. Nah kalau diraba seperti ini timbul dia. Tapi kalau untuk yang pamor yang sebelahnya ini, nah yang ini, lalu yang ini, nah yang ini, yang pinggir-pinggir ini tidak ngawat. Jadi pamornya itu biasa gitu saja. Tapi kalau untuk yang ini, yang putihnya kan sangat-sangat kontras sekali. Nah ini, nah dia berhentinya di sini. Lalu untuk yang bagian pinggirnya itu, nah dia di sini. Nah berhenti di sini. Lalu menyambung ke sini. Itulah kenapa saya menyebutnya pamor Tejo Kinurung, dan satunya adalah pamor Pandito Bolo Pandito. Nah, di sini coba kalian amati. Pamor yang ini dengan pamor yang ini berbeda. Nah, ini adalah di bagian baliknya. Ini pusaka yang sangat luar biasa sekali sobat semuanya. Jadi kalau menurut pendapat saya, ini di dalam satu pusaka ini ada dua pamor yang saling menyelinap. Itu seperti itu. Nanti kita akan coba untuk menjabarkan tentang filosofi dari keris berdapur lurus ini, lalu juga untuk tilam upih. Karena kalau di sini sobat semuanya kita melihat untuk ricikannya sangat sederhana sekali, bahwasanya dia lurus untuk bilanya, lalu dia untuk gandiknya ini lugas, dan juga di sini ada yang namanya tikel alis. Nah di sini, dan tidak ada ricikan lainnya. Oh ya ada ini ada pejetan. Nah maka untuk dapur yang seperti ini disebut dengan dapur tilam upih. Nah coba kita akan mendefinisikan tentang apa sih keris tilam upih itu. Jadi tilam upih dalam terminologi Jawa ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur. Diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu sobat, keris tilam upih ini dijadikan pusaka keluarga biasanya, yang diturunkan turun temurun dengan harapan agar hidup rumah tangganya senantiasa baik, mulia, dan berkecukupan, serta murah sandang dan murah pangan. Nah seperti itu. Itulah kenapa jadi keris dengan dapur tilam upih ini sobat semuanya, ini juga biasa disebut dengan dapur sejuta umat, karena memang untuk jumlahnya ini banyak sekali. Nah konon ini sobat semuanya, Sunan Kalijogo ini pernah berpesan pada pengikutnya, jika ingin memiliki keris, maka pilihlah tilam upih atau tilam sari, karena pembawaan dari keris tersebut meneduhkan dan bikin suasana tentram. Nah seperti itu konon cerita di Hasanah Tosan Aji. Lalu coba kita akan memaknai tentang jumlah luk keris. Nah kalau di sini kan ini kerisnya adalah keris lurus. Apakah ada maknanya mas? Nah kalau di dalam leluhur kita sobat semuanya, di dalam babakan Tosan Aji, ternyata keris baik itu keris lurus ataupun juga keris luk, ternyata itu juga membawa sebuah pesan tersendiri. Jadi di sini kalau untuk keris lurus ini melambangkan teguhnya hati dan kuatnya iman. Selain itu juga sebagai perwakilan kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Dan keris lurus ini juga identik sebagai lambang kesatria. Lambang kesatria, ketulusan hati dan sikap setia pada tanggung jawab, dan juga sebagai sarana doa untuk menundukkan keilmuan orang-orang jahat. Itulah kenapa zaman dahulu di dalam ceritanya itu banyak kesatria memakai keris-keris lurus daripada keris yang berluk. Nah seperti itu sobat. Ini adalah sedikit pengetahuan, sedikit saya belajar ini
menyuguhkan untuk kalian bahwasanya kalau kita menggeluti dunia Tosan Aji, maka di situ kita tidak terlepas dengan yang namanya sebuah perlambang. Jadi memang leluhur kita dulu, leluhur kita itu suka sekali kalau menyampaikan sesuatu itu tidak langsung spontan atau tidak langsung gamblang seperti itu. Jadi banyak memakai kiasan-kiasan atau memakai perlambang. Nah, salah satunya sobat semuanya itu diwujudkan dalam seni Tosan Aji. Coba kita lanjutkan lagi untuk membahas bab pamor. Nah, di sini saya buka untuk buku pamornya, sobat. Coba kalian amati di sini. Nah, kalau pemiliknya dahulu bilangnya adalah ujung gunung. Nah, ini adalah pamor ujung gunung. Bentuknya seperti ini, sobat semuanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pamor yang ada di keris ini, maka tidak sinkron gambarnya, tidak sama. Karena apa? Karena kalau di sini adalah dia menerjang gini, dibilahnya seperti ini. Nah, gini. Itu adalah ujung gunung. Tapi kalau untuk Pandito, Bolo Pandito, memang ini adalah apa ya? Kalau di sini keterangannya adalah pamor yang hampir sama. Nah, memang hampir sama untuk bentuknya. Nah, kalau dengan Pandito, Bolo Pandito, nah ini hampir sama ya. Kalau apa ya? Gambarnya ini loh, sobat. Ini sama dengan Pandito, Bolo Pandito. Nah, dari ujung lalu turun lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Pandito, Bolo Pandito, kira-kira apa ini filosofi dari pamor Pandito, Bolo Pandito ini? Nah, ini sobat semuanya, bahwasanya Pandito, Bolo Pandito ini termasuk pamor miring dan rekan. Jadi dia termasuk pamor miring yang direkan. Itu seperti itu mungkin ya. Ini mempunyai arti pendeta berpasukan pendeta. Jadi pamor ini dipercaya cocok bagi mereka yang menekuni dunia spiritual, termasuk para rohaniawan. Mungkin semacam kayak apa ya, kalau rohaniawan itu semacam kayak kiai, kayak ustadz, itu seperti itu sobat semuanya. Angsarnya ini dipercaya bisa memancarkan kewibawaan rohani dan mewujudkan ketenangan batin dalam beragama. Tuah pamor ini juga diyakini membuat sang pemilik ini perkataannya mudah dipercaya orang lain, sehingga memudahkannya mencari pengikut, mencari murid, atau mencari relasi bisnis lainnya. Itu seperti itu sobat. Ini yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, coba kita akan melihat untuk pamor selanjutnya, yaitu pamor Tejo Kinurung, sobat. Coba kita akan membuka untuk di pamor Tejo Kinurung. Nah, ini. Nah, kalau kalian amati di sini, nah, ini adalah gambar dari pamor Tejo Kinurung. Seperti perpaduan pamor Sodo Saler dan Wengkon. Tuahnya ini cenderung seperti Sodo Saler, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dan derajat. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi. Untuk pamor Tejo Kinurungnya ini dia berbeda, yaitu dia pamornya adalah ngawat. Nah, kalau kita raba seperti ini ada kayak timbul gitu sobat. Khusus untuk yang ini, khusus untuk yang Tejo Kinurung. Nah, ini degradasi dari pamornya sendiri itu berbeda dengan pamor yang lainnya. Coba saya akan sedikit mengulas makna atau filosofi dari Tejo Kinurung ini. Jadi Tejo Kinurung ini berasal dari dua kata, Tejo yang artinya cahaya dan Kinurung artinya dikurung atau terkurung. Jadi arti dari Tejo Kinurung ini adalah cahaya yang terkurung atau terlindungi. Nah, pamor Tejo Kinurung ini sobat, ini dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mara bahaya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dan keris berpamor Tejo Kinurung ini juga dipercaya tuahnya untuk melanggengkan jabatan, nah, atau kekuasaan. Garis adeg di tengah, nah ini melambangkan jabatan atau pangkat. Sedangkan pamor Wengkon, nah, di tepi ini melambangkan sebuah perlindungan. Jadi jabatan atau pangkat pemilik keris dengan pamor Tejo Kinurung ini
akan semakin meningkat dan senantiasa dilindungi oleh kuasa dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini sangat luar biasa sekali sobat semuanya. Jadi makna filosofi dari garis lurus ini juga sangat bagus. Lalu juga untuk dapurnya pun juga demikian, dan juga untuk pamornya termasuk pamor langka. Dan ini sobat semuanya, kalau kalian melihat untuk gonjonya ini kalau kita melihat bersama ini kayaknya untuk di gonjo ini berpamor Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang ini berkaitan dengan ini, mudah sekali dalam pergaulan, mudah sekali mencari relasi bisnis, mudah sekali dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain. Itu seperti itu sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang salah satu dari pusaka yang sangat istimewa kalau menurut saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit. Shoot.